Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang berjalan di atas bumi dengan merendahkan diri, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang memuat keselamatan." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat tersebut mengandung makna tentang tawadu atau rendah hati. Dalam artian umum, tawadu adalah perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau merendahkan diri agar tidak kelihatan sombong, angkuh, congkak, besar kepala, atau semacamnya. Berkenaan dengan tawadu, ternyata ada sebuah riwayat yang mengisahkan tentang 6 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditinggikan derajatnya karena sebab mereka merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah manusia saja. Lantas, makhluk apa sajakah itu? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Leas. Gunung Judi. Salah satu makhluk yang Allah tinggikan karena dia merendahkan dirinya ialah Gunung Judi. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengilhamkan kepada seluruh gunung-gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada gunung-gunung itu, "Sesungguhnya aku hendak melabuhkan bahtera Nuh dan orang-orang beriman yang ada bersamanya pada salah satu sebuah gunung di antara kamu sekalian." Setelah gunung-gunung itu mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, maka bersikap congkaklah dan sombonglah hampir semua gunung-gunung itu dan angkuh pula. Sedangkan ada satu gunung yang bernama Judi, merendahkan dirinya seraya berkata, "Dari mana aku memperoleh kemuliaan sehingga Allah sudi melabuhkan bahtera Nabi Nuh padaku?" Maksudnya, mana mungkin Allah melabuhkan bahtera Nabi Nuh di Gunung Judi, sedangkan Gunung Judi merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemuliaan apapun, dan merasa tidak mungkin mendapatkan kemuliaan untuk dijadikan tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Karena kerendahan diri Gunung Judi itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan meninggikannya melebihi dari gunung-gunung yang lainnya, dan kemudian mendaratkan bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu padanya, dikarenakan kerendahan hatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Hud, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit atau hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim." Al-Quran Surat Hud ayat 44. Sahabat beriman, Gunung Judi ini berada di wilayah Jazirah atau Mesopotamia dekat Mausil. Dan setelah bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas Gunung Judi, maka berkatalah gunung-gunung yang lainnya, "Ya Tuhan kami, kenapakah engkau lebih mengutamakan Judi daripada kami? Padahal dia adalah gunung terkecil di antara kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya dia telah merendahkan diri di hadapanku, sedangkan kamu semua bersikap sombong. Padahal pastilah bagiku bahwa siapa yang merendahkan dirinya kepadaku, maka aku tinggikan dia, dan siapa yang sombong, maka aku rendahkan dia." Gunung Tursina. Selain Gunung Judi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikutnya ialah Gunung Tursina. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pula kepada seluruh gunung-gunung seraya berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya aku hendak berbicara dengan salah seorang hambaku di atas dirimu." Namun, saat itu gunung-gunung malah bersikap congkak pula. Maksudnya, gunung-gunung itu seluruhnya sombong. Selain hanya Gunung Tursina saja, hanya dialah yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Tursina berkata, "Siapalah aku ini sehingga Allah berkenan berbicara dengan salah seorang hambanya di atas diriku?" Karena sebab sikap kerendahan diri dari Gunung Tursina itu, maka pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam terjadi di atas Gunung Tursina. Dan inilah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Gunung Tursina, dengan menjadikan Gunung Tursina sebagai tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan Nun. Makhluk yang ditinggikan derajatnya berikutnya ialah ikan nun.
yang merupakan ikan yang telah menelan Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seluruh ikan-ikan pada saat itu, "Sesungguhnya aku hendak memasukkan Yunus ke dalam perut salah seekor dari kamu sekalian." Namun hampir semua ikan bersikap sombong pada saat itu, selain seekor ikan saja. Seekor ikan ini berkata dengan sangat merendah diri, "Siapakah aku ini?" Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan perutku sebagai wadah yang memuat nabinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat ikan yang merendahkan diri ini dan memuliakannya dikarenakan kerendahan hatinya. Dan ikan ini menurut riwayat bernama Nun, yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam selama 40 hari. Menurut suatu riwayat pula dikatakan bahwa ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ini masih hidup hingga hari kiamat tiba. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Dan perihal tentang kisah Nabi Yunus ini bisa dilihat di dalam Al-Quran pada Surat As-Saffat. Lebah. Lalu makhluk berikutnya ialah lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada semua binatang terbang saat itu, seraya berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya aku hendak meletakkan minuman pada salah seekor dari kamu sekalian yang memuat obat bagi manusia." Namun binatang-binatang terbang itu semuanya bersikap sombong dan congkak, selain lebah saja, karena lebah sajalah yang berkata, "Siapakah aku ini?" Sehingga Allah berkenan menaruh minuman itu padaku. Maka Allah mengangkat derajatnya dan meletakkan minuman yang memuat obat itu padanya, dikarenakan kerendahan hatinya. Sahabat beriman, ada yang menarik dari serangga yang bernama lebah ini, karena selain mendapatkan kemuliaan dari Allah karena kerendahan dirinya, lebah juga dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surat itu bernama An-Nahl yang berarti lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling mulia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan juga Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau pun juga pemimpinnya para nabi dan para Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau begitu mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk karena beliau dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Dan tahukah kalian bahwa ada suatu riwayat yang mengisahkan tentang salah satu sebab yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kemuliaan yang mengungguli para nabi dan Rasul Allah lainnya, yaitu pernah suatu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetes dengan bertanya kepada beberapa nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berfirman kepadanya, "Siapakah kamu?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku adalah Al-Khalil, yaitu kekasih Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Siapakah kamu?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Al-Kalim," yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Siapakah kamu?" Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Aku adalah Ar-Ruh," yaitu ruh dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah kamu?" Maka Nabi Muhammad menjawab dengan sangat merendah, "Aku ini adalah anak yatim." Maka dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas nabi-nabi lainnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah." Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau merasa puas. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 5. Dan sungguh pula sebenarnya begitu tinggi kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mukmin. Lalu makhluk berikutnya yang ditinggikan derajatnya ialah orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud dan mengesahkannya. Maka mereka pun dimuliakan Allah dengan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, lalu senantiasa mendapat cahaya dari Tuhannya. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, lalu mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Karena balasan bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah ialah kebaikan dan surganya. Sahabat beriman, itulah 6 makhluk yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena mereka merendahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang rendah hati sehingga keselamatan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.